Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pertanian lingkungan lahan basah. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2510511110011 dari Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya mempresentasikan tentang PPT saya dengan tema kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiza Azhara Stiaksa dengan NIM 2510511220000. Di sini saya akan membacakan pengertian kanal. Definisi pengertian kanal pada lahan basah buatan adalah saluran yang dirancang untuk mengalirkan, mengatur, dan mendistribusikan air limbah atau air irigasi melalui sistem vegetasi dan media tanah guna meningkatkan kualitas air sebelum digunakan atau dibuang ke lingkungan. Meneruskan presentasi saya, yaitu fungsi kanal dalam pertanian. Di sini saya ingin menjelaskan apa aja sih fungsi kanal dalam pertanian. Di PPT saya ini saya mengambil 5 poin tentang fungsi kanal tersebut. Yang pertama ada menyalurkan air atau irigasi. Yang kedua, mengurangi kelebihan air atau drainase. Yang ketiga, mengatur tinggi muka air tanah. Yang keempat, mencegah banjir. Yang kelima, mendukung pengelolaan air pertanian. Di sini saya mempresentasikan atau menjelaskan satu persatu tentang fungsi kanal dalam pertanian. Yang pertama, menyalurkan air atau irigasi. Dapat dilihat bahwa fungsi yang pertama, kanal berfungsi menyalurkan air dari sumber air seperti sungai atau waduk ke lahan pertanian. Hal ini membantu tanaman mendapatkan air yang cukup untuk pertumbuhan. Di sini saya dapat memahami bahwa kanal digunakan untuk mengalirkan air dari sungai atau waduk ke lahan pertanian supaya tanaman tidak kekurangan air. Di sini saya dapat mengambil contoh, misalnya ada sawah jauh dari sungai. Nah, airnya dialirin lewat kanal. Jadi petani nggak perlu nyiramin sawahnya itu satu persatu. Terus untuk fungsi yang kedua, mengurangi kelebihan air atau drainase. Di sini kita dapat melihat bahwa kanal juga berfungsi membuang kelebihan air dari lahan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak akar tanaman. Di sini saya dapat memahami bahwa penjelasannya itu kalau hujan deras dan air sawah kita itu kebanyakan air karena hujan, kanal akan membantu buang air supaya tidak tergenang. Contohnya seperti ini, semisal habis hujan besar nih, sawah mulai kebanjiran. Nah, akhirnya kanal inilah yang membantu untuk mengalirkan air ke lain agar genangan ini tidak terjadi kebanjiran atau mengakibatkan busuk. Oke, selanjutnya yaitu mengatur tinggi muka air tanah. Pada lahan rawa atau gambut, kanal digunakan untuk mengontrol tinggi muka air tanah agar kondisi tanah tetap sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Di sini dapat dijelaskan bahwa di daerah rawa atau gambut, air tanah itu bisa naik atau turun. Kanal dipakai buat mengatur supaya tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik. Contohnya, semisal di lahan gambut, kalau airnya itu terlalu tinggi, tanaman bisa mengakibatkan kerusakan atau mati. Jadi, kanal dipakai buat nurunin airnya biar pas dan tanaman itu akan subur.
Terus fungsi selanjutnya yang keempat yaitu mencegah banjir. Kanal membantu mengalirkan air hujan yang berlebihan sehingga lahan pertanian tidak mengalami banjir. Di sini saya dapat menjelaskan bahwa kanal sangat membantu untuk mengalirkan air hujan yang banyak supaya lahan pertanian tidak kebanjiran. Untuk contohnya ini semisal nih semisal hujan terus-terusan, kalau nggak ada kanal, airnya bakal numpuk di sawah, mungkin akan tergenang. Tetapi karena adanya kanal, air langsung dialirkan ke luar. Itu adanya kanal dapat mencegah terjadinya banjir. Terus fungsi yang kelima, kanal menjadi bagian penting dalam Mohon maaf ini tertutup dengan kamera saya, mungkin saya langsung menjelaskan aja. Mungkin dapat saya pahami, kanal membantu petani mengatur kapan dan kemana air dialirkan. Jadi semua lahan bisa dapat air secara merata. Contohnya, semisal ada beberapa petak sawah, air bisa dibagi lewat kanal. Jadi tidak ada petak-petak sawah itu yang kekurangan air. Karena adanya kanal, mungkin sawah-sawah petak-petak tersebut itu cukup. Mungkin fungsi kanal dalam pertanian sudah saya presentasikan. Intinya, kanal itu bukan cuma saluran air biasa, tetapi punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan air di lahan pertanian, baik saat kekurangan maupun kelebihan air. Mungkin itu adalah presentasi tentang fungsi kanal dalam pertanian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu peran kanal pada lahan basah akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kanal. Jenis-jenis kanal saluran air dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan sumber airnya. Kanal irigasi adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumber air seperti sungai atau bendungan ke lahan pertanian agar tanaman mendapatkan cukup air. Selanjutnya, kanal drainase merupakan saluran yang berfungsi untuk membuang kelebihan air dari lahan pertanian atau wilayah tertentu agar tak terjadi genangan atau banjir. Selanjutnya, kanal navigasi adalah saluran air yang dibuat untuk dimanfaatkan untuk jalur transportasi perahu atau kapal. Selain itu, ada juga kanal pengendali banjir yang dibuat untuk mengalihkan atau mengurangi aliran air saat terjadi hujan besar sehingga dapat mencegah banjir di suatu daerah. Setiap jenis kanal memiliki fungsi penting dalam pengelolaan air untuk pertanian, transportasi maupun pengendalian lingkungan. Manfaat kanal bagi lingkungan yaitu 1. Membantu pengendalian banjir. Kanal menyalurkan kelebihan air sehingga mengurangi resiko banjir. Yang kedua, mengatur aliran air. Kanal membantu mengatur pergerakan air agar tidak terjadi genangan atau kekeringan. Yang ketiga, mendukung kegiatan pertanian. Kanal menyediakan dan menyalurkan air untuk kebutuhan tanaman. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan tata air. Kanal membantu menjaga kestabilan sistem air di lingkungan. Jadi saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya, dan sekarang saya ingin menyampaikan materi dampak negatif jika kanal tersebut tidak dikelola dengan baik. Kanal yang tidak dikelola atau dibiarkan terbengkalai akan menimbulkan dampak negatif, yaitu menyebabkan banjir, pencemaran air dan lingkungan, kerusakan ekosistem, gangguan fungsi irigasi, risiko infrastruktur jebol, dan dampak kesehatan lainnya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dari teman-teman saya yang lain. Oke, see you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Mujaki dengan NIM 25105111110015. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang PPT kami yang judulnya itu tentang kanal. Jadi saya ingin menjelaskan pengelolaan kanal yang baik. Jadi, pengelolaan kanal yang baik adalah pengaturan saluran air di lahan basah agar jumlah air tetap seimbang, sehingga tanah subur dan tanaman tumbuh optimal. Contoh pengelolaan kanal yang baik yaitu yang pertama, membuat sekat kanal untuk menahan air agar tidak cepat keluar dari lahan. Yang kedua, membersihkan kanal secara rutin supaya aliran air tidak tersumbat. Yang ketiga, menggunakan pintu air untuk mengatur keluar masuknya air sesuai kebutuhan. Intinya, dengan pengelolaan kanal yang baik, air di lahan basah bisa terjaga sehingga lingkungan tetap sehat dan lahan dapat digunakan dengan baik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan kanal di Indonesia. Yang pertama, kanal banjir barat di Jakarta. Kanal ini dibuat untuk mengalirkan air dari sungai ke laut agar dapat mengurangi banjir di Jakarta. Yang kedua, kanal banjir timur di Jakarta berfungsi menampung dan menyalurkan air dari beberapa sungai hingga membantu pengendalian banjir. Yang ketiga, kanal irigasi di daerah persawahan banyak digunakan di daerah pertanian seperti di Jawa dan di Bali untuk mengalirkan air ke sawah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, kanal di lahan gambut Kalimantan. Kanal ini dibuat untuk mengatur tinggi permukaan air sehingga lahan bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan. Yang kelima, kanal transportasi di Banjarmasin. Kanal ini dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi perahu dan kegiatan perdagangan lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad B. Al-Fariji. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 251051131001. Yang hari ini saya akan membacakan kesimpulan tentang kanal yang tugas kelompok dari matkul pengantar ilmu lingkungan lahan basah pertanian. Hari ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman berikan, mulai dari pengenalan sampai fungsinya. Kesimpulan daripada itu adalah kanal merupakan saluran penting dalam pengelolaan air pada lahan pertanian dan lahan basah yang berfungsi untuk irigasi, drainase, serta pengaturan tinggi muka air. Kanal juga berperan dalam mencegah banjir, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung produktivitas pertanian. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, kanal dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti banjir, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat seperti pembersihan yang rutin, penggunaan pintu air, dan pembuatan sekat kanal. Dan penerapan kanal di Indonesia menunjukkan bahwa kanal sangat bermanfaat di berbagai bidang, sehingga pengelolaan yang baik akan mendukung keberlanjutan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.